Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema hari ini yaitu belajar menjadi manusia di era digital. Membaca kembali pemikiran Imam Al-Ghazali untuk masa depan Indonesia. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kita. Senang sekali hari ini kita bisa kembali hadir dengan pembahasan yang semoga tidak hanya menambah wawasan, tapi juga menjadi bahan refleksi bagi kita semua. Di zaman sekarang, kita hidup di era yang serba digital. Semua informasi bisa kita akses hanya dengan hitungan detik. Mau belajar, tinggal buka internet. Mau cari referensi, tinggal ketik. Bahkan sekarang ada kecerdasan buatan yang bisa membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan. Namun, pernah nggak sih kita bertanya, apakah semakin banyak informasi membuat kita menjadi manusia yang lebih baik? Nah, pertanyaan itu yang akan kita bahas hari ini melalui pemikiran seorang ulama besar, yaitu Imam Al-Ghazali. Bersama saya sudah ada teman diskusi yang akan membantu kita memahami mengapa pemikiran beliau masih sangat relevan hingga saat ini. Halo, bagaimana kabarnya? Halo, alhamdulillah baik. Terima kasih sudah mengundang saya. Saya juga senang sekali karena tema hari ini menurut saya sangat menarik. Biasanya kalau mendengar nama Imam Al-Ghazali, banyak orang langsung berpikir bahwa beliau adalah tokoh yang hidup ratusan tahun yang lalu, sehingga mungkin pemikirannya sudah tidak sesuai lagi dengan zaman sekarang. Padahal justru sebaliknya, banyak sekali gagasan beliau yang terasa sangat dekat dengan kehidupan kita, terutama sebagai generasi digital. Betul nggak sih? Betul sekali. Kalau boleh langsung bertanya, mengapa kita perlu membaca kembali pemikiran Imam Al-Ghazali di tengah perkembangan teknologi yang modern? Ya, karena persoalan manusia sebenarnya tidak banyak berubah. Yang berubah hanyalah alatnya. Kalau dulu manusia diuji dengan harta, kekuasaan, atau jabatan, sekarang kita juga diuji dengan media sosial, internet, kecerdasan buatan, dan banjir informasi. Teknologinya berubah, tetapi sifat manusia tetap sama. Masih ada kesombongan, masih ada iri hati, masih ada keinginan dipuji, masih ada ambisi untuk terlihat paling hebat. Nah, Imam Al-Ghazali sejak dulu sudah menjelaskan bahwa akar persoalan manusia sebenarnya ada pada hati. Kalau hatinya baik, maka ilmu akan menjadi berkah. Tetapi kalau hatinya rusak, Menarik sekali. Berarti sebenarnya masalah utama kita bukan kekurangan teknologi. benar, justru kita mengalami kelebihan informasi. Hari ini kita tahu banyak hal, tetapi belum tentu memahami mana yang benar, belum tentu mampu memilih mana yang bermanfaat, dan belum tentu mampu mengendalikan diri dalam menggunakan ilmu yang kita miliki. Kalau kita lihat media sekarang, hampir setiap hari ada berita bohong, saling menghina, bahkan orang bisa bertengkar hanya karena perbedaan pendapat. Menurutmu, apakah ini yang dimaksud dengan krisis adat? Ya, saya rasa begitu. Kita sering mengukur kepintaran seorang dari seberapa cepat dia berkomentar. Padahal belum tentu komentar itu benar. Kadang orang membaca judul berita saja langsung menyimpulkan. Belum dicek sumbernya, belum melakukan tabayun, langsung dibagikan, akhirnya hoax menyebar jauh lebih cepat daripada klarifikasinya. Inilah yang sebenarnya sudah diingatkan Al-Ghazali. Beliau mengatakan bahwa ilmu bukan hanya soal mengetahui sesuatu, tetapi bagaimana ilmu itu membuat seseorang semakin berhati-hati, dan semakin bertanggung jawab. Kalau dipikir-pikir, memang benar ya. Sekarang semua orang bisa menjadi pakar hanya karena memiliki akun media sosial.
Ya, betul sekali. Padahal, menurut Imam Al-Ghazali, salah satu orang yang benar-benar berilmu adalah semakin banyak dia belajar, semakin sadar bahwa masih banyak hal yang belum diketahuinya. Jadi, orang berilmu justru tidak mudah merasa paling benar. Saya tertarik dengan salah satu pembahasan dalam kitab Ayyuhal Walad. Di sana Al-Ghazali mengingatkan muridnya agar selalu bertanya, untuk apa aku belajar? Menurutmu mengapa pertanyaan itu sangat penting? Ya, karena ini niatnya menentukan arah perjalanan. Kalau tujuan belajar hanya untuk mendapatkan nilai, maka setelah nilai didapat, biasanya semangat belajar ikut menurun selesai. Kalau belajar hanya untuk mendapat gelar, maka setelah wisuda, seringkali ilmu tidak lagi dikembangkan. Tapi, jika belajar karena Allah dan ingin memberi manfaat kepada orang lain, maka proses belajar tidak akan pernah berhenti. Hari ini banyak orang mengikuti seminar demi sertifikat, mengikuti pelatihan demi menambah portofolio. Semuanya itu boleh. Tetapi Indonesia juga membutuhkan orang-orang yang jujur, amanah, peduli, dan bertanggung jawab. Kalau misalnya ada mahasiswa yang sedang mendengar podcast ini, apa pesan yang ingin Anda sampaikan? Saya ingin mengajak teman-teman untuk mulai bertanya kepada diri sendiri. Mengapa saya belajar? Mengapa saya menggunakan media sosial? Mengapa saya ingin sukses? Kalau semua ini diniatkan untuk mencari ridha Allah dan memberi manfaat kepada sesama, insya Allah hidup akan terasa lebih bermakna. Karena pada akhirnya dunia tidak membutuhkan lebih banyak orang yang terkenal. Dunia membutuhkan lebih banyak orang yang jujur, lebih banyak orang yang berakhlak, lebih banyak orang yang menggunakan ilmunya dan membantu orang lain. Dan itulah yang diajarkan Imam Al-Ghazali. Masya Allah, Luar biasa. Pembahasan kita hari ini. Dari diskusi ini kita belajar bahwa tantangan terbesar di era digital ternyata bukan soal kekurangan teknologi atau kekurangan informasi. Justru tantangan terbesar adalah bagaimana kita menggunakan ilmu dengan hati yang bersih, niat yang ikhlas, dan akhlak yang baik. Pemikiran Imam Al-Ghazali mengingatkan kita bahwa ilmu yang sejati bukanlah ilmu yang membuat kita merasa paling pintar, tetapi ilmu yang membuat kita semakin dekat dengan Allah dan semakin bermanfaat bagi sesama. Terima kasih banyak sudah berbagi ilmu dan pandangan pada podcast kali ini. Ya, terima kasih juga. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa teknologi akan terus berkembang, tetapi nilai-nilai kejujuran, keikhlasan, adab, tanggung jawab harus tetap menjadi pegangan dalam menjalani hidup. Amin. Baik teman-teman, terima kasih sudah menemani kami sampai akhir episode. Semoga podcast kali ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi untuk terus belajar, memperbaiki diri, dan memanfaatkan teknologi dengan bijaksana. Saya, Laili Krotonufus, Dan saya, Nur Hanifah, bersama kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.